Terminal Lewi Panjang, Bandung, masih seperti biasa, penuh desing klakson, teriakan calo, dan langkah kaki terburu-buru. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sudut yang selalu dihindari oleh para penumpang dan pedagang kecil, sudut timur dekat gerbang parkir bus antar kota. Tempat itu seolah menjadi sarang hitam bagi para preman yang haus akan ketakutan dan kekuasaan. Di sanalah Jamal, preman bertubuh tinggi besar dengan tato ular di lehernya, duduk angkuh di atas bangku plastik usang, ditemani asap rokok kretek yang menggantung pekat di udara. Jamal tak sendiri, di sampingnya ada anak-anak buahnya, Ucok yang selalu bawa golok, Tole si kurus bengis, dan Herman yang gemar tertawa saat orang menderita. Mereka tak berbicara banyak, tapi setiap sorot mata mereka lebih tajam dari ujung pisau dapur. Tak ada yang berani lewat tanpa izin, dan izin di terminal ini artinya satu, bayar. Baik sopir, kernet, pedagang asongan, sampai tukang sapu pun harus setor jika tak ingin dikerjai. Pagi itu, udara dingin Bandung masih basah oleh embun. Seorang wanita parubaya melangkah pelan, memanggul keranjang berisi telur asin dan sambal ulek dalam plastik kecil. Dialah Maksari, wajahnya penuh kerutan, tangannya kasar, namun sorot matanya jernih dan penuh ketabahan. Sejak suaminya wafat, ia berdagang telur asin keliling terminal untuk menyambung hidup, dan membantu cucunya yang sedang sakit. Ia tak punya banyak, tapi cukup untuk bertahan. Namun langkah Maksari terhenti saat tubuh Jamal berdiri di hadapannya seperti tembok beton. "Mau kemana, Mak?" tanyanya, dengan senyum sinis yang membuat darah orang normal membeku. Maksari mencoba tersenyum dan menjawab lirih, "Seperti biasa, Nak, jualan dulu. Cuma nyari rezeki halal." Tapi Jamal tak mendengarkan isi hati orang. Tangannya sudah meraih satu plastik telur asin, lalu dua, lalu tiga. "Rezekimu halal, tapi jangan lupa bagi-bagi ke yang jaga terminal," katanya sambil tertawa keras. Maksari berusaha menahan air mata. "Nak, ini buat makan cucu saya, yang sedang demam, tolong." Tapi kata, "tolong," tak berlaku di dunia Jamal. Telur-telur asin itu dilempar ke tanah, pecah berantakan, mengeluarkan bau amis yang menusuk hidung. Para penumpang hanya bisa melihat dari jauh, takut, dan mungkin sudah terlalu sering menyaksikan adegan serupa. Bahkan tukang parkir yang biasanya cerewet pun memilih diam. Seorang sopir bus yang mengenal Maksari hanya bisa menggelengkan kepala dengan rasa iba. Dunia ini memang tak adil bagi orang kecil. Jamal meludah ke tanah, lalu berkata pelan, "Besok bawa 2 keranjang. Yang satu buat jualan, satu lagi buat saya. Kalau enggak, lain cerita." Setelah preman-preman itu berlalu, Maksari terduduk di atas pecahan telur asin, menahan isak yang akhirnya tumpah juga. Tangannya gemetar saat mencoba mengumpulkan kembali telur-telur yang masih bisa diselamatkan. Tapi yang pecah bukan cuma telur-telurnya, harga dirinya pun remuk. Namun di balik air mata itu, ia bergumam lirih, "Rindu. Nak, ibu tak kuat lagi." Langit Bandung mulai memutih oleh kabut pagi, seolah menyembunyikan luka yang baru saja tercipta. Di kejauhan, sebuah bus berwarna biru langit melaju perlahan memasuki terminal. Di balik kemudi, seorang wanita muda dengan mata tajam seperti elang tengah menatap lurus ke depan. Namanya Rindu, dan tanpa ia tahu, hari itu ibunya baru saja diinjak harga dirinya. Maksari berjalan terlatih menyusuri lorong sempit di antara deretan bus yang berjejer. Plastik-plastik kosong yang dulu berisi telur asin kini hanya tergantung lemas di tangan kirinya. Sisa dagangannya tak sampai sepertiga dari yang ia bawa. Sebagian besar dirampas, diinjak, dan dipermainkan oleh Jamal dan anak buahnya. Tapi yang paling menyakitkan bukan soal rugi dagangan, melainkan tatapan merendahkan. Yang menusuk dadanya, membuat napasnya terasa sesak. Setiap langkahnya kini dibebani rasa malu dan luka batin yang tak kasat mata. Sesampainya di bangku kecil dekat pos istirahat sopir, Maksari akhirnya terduduk. Punggungnya membungkuk lebih dari biasanya. Di tangannya ada telur asin yang retak, tapi tetap ia lap perlahan dengan ujung kerudungnya. Ia menatap telur itu seakan menatap hidupnya sendiri, rapuh, nyaris pecah, namun masih dipertahankan. Wajahnya menghadap langit yang semakin mendung, seolah berharap hujan bisa mengguyur beban di pundaknya. Beberapa pedagang asongan lain menghampiri, menawarkan bantuan, tapi Maksari hanya tersenyum dan berkata lirih, "Ibu nggak apa-apa, ini cuma nasib orang kecil." Mereka tahu Maksari bukan wanita sembarangan, meski lemah lembut,
ia menyimpan keteguhan hati yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Namun hari itu, keteguhan itu mulai retak. Dan yang pertama kali menyadarinya adalah seorang sopir tua bernama Mang Darto, teman almarhum suami Mak Sari. "Ibu Sari, itu Jamal sudah keterlaluan. Jangan dibiarkan. Rindu harus tahu ini," kata Mang Darto, menunduk penuh prihatin. Tapi Mak Sari menggeleng pelan. Jangan ganggu anak saya. Dia sudah susah payah kerja, jangan dikasih beban. Biarlah ibu saja yang tanggung." Tapi di hatinya, nama Rindu sudah berputar seperti angin topan. Ada keinginan untuk bersuara, untuk memanggilnya pulang. Sementara itu, di jalur keberangkatan luar kota, bus Harapan Jaya, berwarna biru langit berhenti perlahan. Dari balik kemudi, Rindu turun dengan langkah tegas. Rambutnya yang dikuncir ekor kuda terayun seiring geraknya. Kulitnya coklat bersih, dan matanya tajam seperti ibunya dulu saat muda. Namun berbeda dengan Mak Sari yang lembut, Rindu mewarisi sifat keras dari ayahnya, seorang mantan pendekar dari tanah Sunda yang wafat saat ia masih kecil. Rindu sempat merasa ada yang ganjil saat ia mendengar bisik-bisik dari sopir lain tentang kejadian pagi tadi. Ia melihat keranjang ibunya kosong lebih cepat dari biasanya, dan kerudung ibunya basah, bukan karena air wudhu. Detak jantungnya mulai berubah ritmenya. Ia berjalan cepat, melewati lorong bus, lalu melihat ibunya sedang menyeka wajah dengan tangan gemetar. "Ibu, kenapa keranjangmu kosong? Kok ibu duduk di sini, bukan di lapak biasa?" tanya Rindu, menahan emosi. Mak Sari terkejut, lalu buru-buru tersenyum. "Nggak apa-apa, Nak, ibu tadi cuma capek aja." Tapi senyuman itu bukan senyuman. Itu tameng dari luka, dan Rindu, yang sudah terbiasa membaca wajah ibunya, tahu betul bahwa ada yang tak beres. Mak Sari menggenggam tangan anaknya. Matanya berair. "Jangan marah ya, Nak. Ini bukan salah siapa-siapa. Ibu cuma dijahili preman tadi pagi." Kalimat itu tak sempat selesai. Wajah Rindu langsung berubah dingin seperti batu karang yang dihantam badai. Jantungnya bukan sekadar berdegup kencang, ia bergetar oleh amarah. Ajian yang sudah lama ia simpan dalam diam pun mulai bergetar di dalam dirinya. Ia memeluk ibunya, lalu berkata pelan namun dalam, "Mulai hari ini, Bu, anakmu nggak akan diam lagi." Malam turun pelan-pelan di atas langit Bandung, menebarkan dingin dan sunyi yang menggigit. Bus-bus mulai bergantian keluar masuk terminal, menyalakan lampu-lampu terang yang menembus kabut asap knalpot. Di antara kendaraan besar itu, bus Harapan Jaya milik Rindu bersandar tenang, seakan menanti sesuatu. Namun malam ini, Rindu tak tidur di dalam kabin seperti biasa. Ia duduk sendiri di bangku terminal tua yang menghadap ke arah tempat Jamal biasa duduk, matanya tak berkedip, seperti mengintai mangsanya. Pikirannya dipenuhi potongan-potongan kenangan masa kecil, saat ayahnya mengajarinya duduk bersila di bawah pohon jati tua sambil membaca mantra kuno dalam bahasa Sunda. "Ajian Kalakai Tunggul," kata ayahnya, hanya bisa diwariskan kepada darah sejati yang memiliki jiwa penjaga. Kekuatan ini bukan untuk menyerang, tapi untuk menegakkan keadilan bagi yang tertindas, begitu pesan sang ayah, yang kini menggema kembali di kepala Rindu. Tangannya mengepal pelan, ia menatap telapak tangan kirinya, lalu kanan. Dalam diam, tubuhnya mulai hangat, seolah ada energi yang terbangun dari dasar tanah, menelusuri tulang-tulangnya, lalu mengendap di dada. Ia mengatur napas perlahan, lalu melepaskannya sambil berbisik dalam hati, "Ajian leluhur, jangan biarkan ibuku dipermalukan lagi." Udara di sekelilingnya terasa berubah, lebih berat, lebih pekat. Sementara itu, di sisi lain terminal, Jamal tengah tertawa lebar sambil meminum kopi di warung langganannya. Di meja, uang hasil pemalakan pagi tadi berserakan seperti mainan. "Besok si tukang telur asin bawa 2 keranjang atau kita lempar ke gat," kata Jamal sambil tertawa. Anak buahnya menyambut dengan suara gaduh. Mereka merasa tak tersentuh, seolah terminal ini milik mereka, dan tidak ada satupun yang bisa menyentuh kekuasaan mereka. Tapi malam itu, seorang sopir tua mendatangi mereka dengan wajah gelisah. "Jamal, dengar-dengar anak si Mak Sari pulang." "Rindu, yang cewek sopir itu," katanya dengan nada hati-hati. Jamal meludah ke tanah dan tertawa mengejek, "Cewek sopir, mau ngapain dia?" Nangis di pangkuan ibunya. Semua ikut tertawa, kecuali satu, Tole, si kurus bengis, yang matanya sedikit menyipit. "Gue pernah dengar namanya, katanya anak mantan pendekar, tapi, entahlah." Di sisi lain,
Rindu masuk ke dalam busnya, membuka laci kecil di bawah jok. Di sana ada benda yang tak pernah ia perlihatkan ke siapapun, ikat kepala kain hitam bergaris merah milik ayahnya. Ia menggenggamnya dengan penuh hormat, lalu mengikatkannya perlahan di dahinya. Tatapan matanya berubah tajam, udara di sekeliling tubuhnya seolah terhisap masuk ke dalam, menciptakan aura mistis yang tak kasat mata. Ia sudah mengambil keputusan, malam ini, ia tak akan tidur. Ia turun dari bus, berjalan perlahan menyusuri lorong terminal yang sepi. Setiap langkahnya seakan membunyikan dentang yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berdosa. Di dalam tubuhnya, ajian sudah aktif. Ia tak butuh senjata, karena kekuatannya kini menyatu dengan tanah tempat ia berpijak. Rindu berhenti di ujung lorong, menatap bangku tempat Jamal biasa duduk. Hatinya sudah mantap, besok, bukan ibunya yang akan menangis. Tapi mereka, satu persatu, dan di balik kabut tipis malam Bandung, roh-roh leluhur Sunda yang pernah menjaga tanah Pasundan mulai bangkit perlahan. Mereka menyambut kehadiran pewaris yang sah Rindu, anak dari tanah yang tak bisa diinjak seenaknya. Malam semakin larut, terminal mulai lengang, hanya menyisakan deru kipas warung dan dengkuran sopir yang tertidur dalam kabin. Tapi di satu sudut terminal, di dalam bus biru Harapan Jaya yang sunyi, Rindu duduk bersila di lantai, matanya terpejam, tubuhnya tegak, dan tangannya menangkup di dada. Di hadapannya tergelar kain kafan kecil peninggalan ayahnya, bersama sehelai daun salam yang sudah dikeringkan sejak bertahun-tahun lalu. Daun itu tak biasa, ia pernah digunakan dalam ritual terakhir sang ayah sebelum wafat, saat ia mentransfer ilmu warisan kepada putri semata wayangnya. Rindu, dengarlah baik-baik, suara ayahnya menggema di dalam ingatannya, begitu hidup, begitu jelas. Ajian Kalakai Tunggul ini bukan ilmu sembarangan. Ia tidak bekerja atas dasar dendam, tapi atas panggilan tanah. Jika ada yang menginjak harga diri ibumu, maka darahmu akan mendidih sendiri. Tapi jangan gunakan ajian ini jika hatimu belum tenang. Rindu menarik napas panjang. Hatimu belum tenang. Kata-kata itu berputar-putar seperti badai di dadanya. Ia mencoba menenangkan diri. Bayangan Maksari duduk. Di atas pecahan telur asin masih menghantui benaknya. Air mata ibunya, wajah yang berusaha tersenyum dalam kehancuran, dan suara yang bergetar ketika menyembunyikan kesedihan, semuanya membuat dada Rindu serasa diremas. Tapi ia tahu, jika ia membiarkan emosi meledak tanpa kendali, ajian warisan itu bisa menjadi kutukan. Ia harus mengendalikannya. Aku bukan murka, ayah, aku hanya tak ingin ibu diinjak lagi, bisiknya lirih, seraya mengatupkan tangan di dada. Pelan-pelan, ia membuka mata. Cahaya di dalam bas temaram, namun aura di sekitar tubuh Rindu mulai berubah. Seolah bayangan dirinya memanjang, membesar, dan menyatu dengan kabin bas. Angin berdesir di luar jendela, meski tak ada hembusan nyata. Udara menjadi berat dan hening. Tubuh Rindu mulai mengeluarkan hawa panas dari dalam, bukan dari kemarahan, tapi dari semangat yang telah bangkit dari akar darahnya. Di kepalanya, ikat kain hitam milik sang ayah mengencang seperti hidup. Lalu ia menggenggam daun salam yang telah kering itu, lalu meletakkannya di dada. Matanya terpejam lagi, dan kali ini ia melantunkan mantra leluhur dengan bahasa Sunda halus yang telah ia hafalkan sejak usia 7 tahun. Suara itu lirih, namun menggema seperti genta di lorong waktu. Kalai Kalakai, Tunggul Nudi Pangrehna, jaga kami tinu jahat, jaga kami tinu zolim. Suara itu tidak hanya terdengar di dalam bas. Di tempat yang jauh, di kaki Gunung Galunggung dan hutan-hutan purba tanah Pasundan, roh-roh leluhur mendongakkan kepala mereka. Bas itu bergetar pelan, namun tidak karena mesin. Cahaya samar muncul di balik jendela, seperti semburat sinar kuning kehijauan dari dunia yang tak terlihat. Keringat mulai membasahi kening Rindu, tapi matanya tetap terpejam, mulutnya tetap membaca mantra. Di saat itu, sebuah simbol berbentuk daun dan akar muncul samar di punggung tangannya. Itulah tanda bangkitnya ajian Kalakai Tunggul. Setelah beberapa menit yang terasa seperti sahabat, Rindu membuka mata. Tak ada lagi keraguan di matanya. Wajahnya tenang, tapi sorotnya tajam, seakan bisa menembus tembok. Ia berdiri perlahan. Ayah, terima kasih. Ilmu ini akan kujaga, dan akan kugunakan, malam ini. Ia lalu keluar dari bas, melangkah seperti bayangan malam, menyatu dengan gelap dan dinginnya udara. Tapi dalam setiap langkahnya, bumi seakan menyambut. Ia tak sendiri lagi, tanah leluhur ada bersamanya. Fajar belum sempurna menyingsing,
tapi terminal Lewi Panjang sudah mulai bergerak perlahan dari tidurnya. Kabut tipis menggantung di udara, seolah menanti sesuatu yang akan mengguncang tanah ini. Pedagang mulai datang satu persatu, menarik gerobak, memanggul dagangan. Tapi pagi ini, ada rasa asing yang menggantung, suasana yang tak biasa. Seolah angin pun berjalan dengan lebih hati-hati. Dan di antara kabut itulah, sosok Rindu muncul, langkahnya mantap, matanya lurus menatap satu arah, ke arah bangku beton tempat Jamal biasa duduk memalak. Jamal sedang duduk santai, menyesap rokok, dan tertawa keras setelah mengusir seorang pemuda yang hendak jualan tanpa izin. Ia merasa dunia masih miliknya. Di sampingnya, Tole dan Ucok bersenda gurau, sambil menyusun daftar sopir dan pedagang yang harus disentil hari ini. Namun tiba-tiba, Tole menghentikan tawanya. Matanya menangkap sosok wanita berjaket kulit hitam dengan ikat kepala merah hitam yang berjalan lurus ke arah mereka. Itu, Rindu, gumamnya lirih. Rindu tidak mempercepat langkah. Ia justru melambat, tapi setiap injakan kakinya terasa berat, seolah mengguncang lantai terminal. Matanya tak berkedip, tidak melirik kiri atau kanan. Di balik tenangnya, udara di sekelilingnya mulai memanas. Seorang tukang sapu yang melihat Rindu lewat tanpa sadar berhenti menyapu dan mundur beberapa langkah. Itu anaknya Maksari, bisik salah satu pedagang. Dan dalam sekejap, kabar kehadiran Rindu menyebar seperti api di tengah jerami kering. "Woi, cewek, mau apa lo kesini pagi-pagi? Nggak takut ya?" teriak Jamal, mencoba memecah ketegangan yang mulai menamparkan wajahnya sendiri. Tapi Rindu tak menjawab. Ia berdiri hanya 3 meter di hadapan Jamal, lalu menatap lurus ke matanya. Tatapan itu, bukan tatapan manusia biasa. Mata Rindu bagaikan kaca hitam yang memantulkan semua dosa Jamal, penganiayaan, pemerasan, penghinaan terhadap ibunya. Dan tiba-tiba, dada Jamal terasa sesak. "Aku kesini bukan sebagai sopir, bukan juga sebagai anak kecil yang kalian rendahkan," ucap Rindu perlahan. "Aku datang sebagai darah dari tanah ini. Dan kalian sudah terlalu lama menginjaknya." Tangannya terangkat perlahan ke dada, menyentuh ikat kepala ayahnya. Dalam sekejap, angin berputar pelan di sekeliling tubuhnya. Ucok spontan berdiri, merasa ngeri. "Ada apa ini?" bisiknya, merasakan hawa panas yang menjalar dari tanah ke kakinya. Jamal tertawa terpaksa. "Main ilmu ya, gaya-gayaan lo, cewek, Tole, hajar duluan." Tapi saat Tole melangkah, tubuhnya seperti menabrak dinding tak terlihat. Ia terdorong ke belakang dan jatuh tanpa sebab. Tangan kanannya bergetar, wajahnya pucat. "Bang, gue gak bisa gerak," katanya dengan suara panik. Jamal membelalak. Ini bukan lelucon. Apa yang ada di hadapannya sekarang, bukan sekadar perempuan. Rindu menatap Jamal. "Kau injak harga diri ibuku, kau tumpahkan air mata perempuan tua yang hanya mencari sesuap nasi. Hari ini, giliranmu yang merasakan bagaimana rasanya diinjak oleh tanah yang kau rendahkan." Ia menekuk jari telunjuknya sedikit, dan tanah di bawah kaki Jamal langsung bergemuruh pelan. Debu berputar, udara menjerit tanpa suara. Dan saat itu, Jamal tak lagi melihat Rindu sebagai wanita, tapi sebagai sosok yang membawa murka bumi. Para pedagang, sopir, dan calo mulai berkumpul dari kejauhan, menyaksikan pemandangan aneh yang belum pernah mereka lihat. Mereka tak tahu ini sihir atau mukjizat, tapi satu hal pasti, hari ini, terminal Lewi Panjang tak lagi sama. Karena Rindu, pewaris ajian leluhur Sunda, telah kembali, dan neraka baru saja dimulai untuk Jamal dan kroninya. Jamal berdiri kaku, mencoba menyembunyikan kegugupan di balik tawa kasar yang tak lagi meyakinkan. Ia menatap Rindu yang berdiri tenang di hadapannya, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menantang preman paling ditakuti di terminal Lewi Panjang. Tapi yang membuat bulu kuduknya meremang bukanlah tatapan Rindu, melainkan udara di sekelilingnya yang mulai berubah. Terasa berat, menyesakkan, seperti sedang berdiri di bawah gunung yang siap runtuh. "Tole, berdiri. Hajar dia, hajar, gua bilang," teriak Jamal lagi, tapi Tole masih tergeletak. Matanya melotot, wajahnya pucat seperti baru melihat arwah. "Bang, gue gak bisa gerak, kaki gue kebas," bisiknya dengan suara bergetar. Jamal panik, tapi mencoba menyembunyikannya. "Ucok, Herman, seret tuh cewek sekarang juga." Tapi keduanya hanya saling pandang, tak satu pun berani mendekat. Mereka bukan penakut, tapi apa yang terpancar dari tubuh Rindu bukan hal biasa, bukan sekadar aura garang,
tapi semacam energi kuno yang membuat tubuh terasa ringan di atas tapi berat di bawah. Rindu tak bergerak, tapi suara angin seolah berbicara untuknya. Debu-debu kecil mulai berputar mengelilingi tempat ia berdiri, membentuk pusaran halus yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang perasaannya terbuka. Kalian telah terbiasa memukul, merampas, menindas, sampai lupa bahwa setiap tempat punya penjaganya, ujar Rindu perlahan, tapi suara itu menggema dalam dada Jamal seperti genderang perang. Ia mulai kehilangan pijakan dalam keyakinannya sendiri. Masih mencoba bertahan, Jamal maju satu langkah. Jangan sok suci lo di sini. Lo pikir bisa taklukin gua cuma karena bisa ngeluarin angin muter-muter. Ia mengangkat tangannya, meninju ke arah Rindu. Tapi belum sempat pukulannya sampai, tubuhnya terpental ke belakang seperti disambar petir tak terlihat. Ia menghantam bangku beton tempatnya biasa duduk, lalu jatuh ke tanah. Matanya membelalak tak percaya. Apa tadi? Gumamnya. Rindu maju selangkah. Suara sepatunya menyentuh aspal mengirimkan denting yang menghujam rasa malu di dada Jamal. Itu baru hembusan kecil, Jamal. Itu belum ajian penuhku. Kau bisa memilih, tunduk dan meminta maaf, atau kupanggil tanah ini untuk menelan kesombonganmu. Suaranya tetap pelan, tapi penuh kuasa. Mata-mata dari kejauhan semakin banyak. Sopir, pedagang, bahkan calo yang biasanya tak peduli, kini menahan napas menonton pertunjukan yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup. Jamal tersentak bangkit, namun kakinya goyah. Ia menatap ke sekeliling, dan yang dilihatnya bukan lagi para anak buah yang siap membantunya, mereka justru mundur pelan-pelan. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi sorakan. Terminal kini menjadi pengadilan terbuka, dan ia terdakwa utamanya. Gue gak takut sama lo. Pekiknya memaksa, tapi suaranya tak lagi membawa wibawa. Ia seperti singa ompong yang terjebak di kandang manusia. Rindu mendekat, hingga hanya 2 langkah memisahkan mereka. Tangannya terangkat pelan. Dari telapak tangannya, samar muncul bayangan daun dan akar, simbol ajian Kalakai Tunggul. Kalau kau masih ingin berdiri besok pagi, pulanglah hari ini. Jangan pernah injak terminal ini lagi. Dan jangan pernah kau ganggu ibuku, atau siapapun di tanah ini, atau ajian ini akan kuturunkan penuh, dan saat itu, kau tak akan bisa menyebut namamu sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jamal menunduk bukan karena rasa hormat, tapi karena rasa takut yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Tubuhnya gemetar, ia tak lagi melihat Rindu sebagai manusia. Ia melihat perempuan itu sebagai perwujudan dari sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih kuat dari otot dan senjata. Ia melihatnya sebagai penjaga tanah yang telah bangkit. Langit Bandung yang sejak pagi mendung akhirnya runtuh perlahan. Gerimis jatuh seperti air mata bumi, menyelimuti terminal dalam keheningan yang ganjil. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara, seolah seluruh isi terminal Lewi Panjang sedang menahan napas melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertengkaran biasa. Rindu berdiri di tengah lorong utama terminal, tubuhnya basah oleh hujan, tapi tak satu pun tetes itu bisa memadamkan bara di matanya. Jamal masih duduk terhuyung, punggungnya menempel pada tiang besi yang dingin, napasnya berat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa kecil. Kaki yang biasanya menginjak orang seenaknya kini tak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Anak buahnya sudah tiarap, Ucok bersembunyi di balik warung kopi, Herman pura-pura memeriksa motornya, dan Tole masih terbaring tanpa bisa berdiri. Sang Raja Terminal telah dilucuti kehormatannya. Rindu melangkah pelan, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit. Di bawah guyuran hujan, ia mengucap mantra dalam bahasa Sunda kuno. Kalimat-kalimat itu tak dipahami orang awam, tapi memiliki gema yang menusuk jiwa. Suaranya lirih, tapi setiap suku katanya terasa seperti petir yang membelah langit. Nu mawa cilaka, cilakakan ku tanah. Nu nginjak harga diri, injak ku kekuatan karuhun. Angin tiba-tiba berputar, membuat hujan menyamping, membentuk pusaran kecil di sekelilingnya. Para sopir dan pedagang mulai merapat, tapi mereka tetap diam. Mereka tahu mereka sedang menyaksikan sesuatu yang sakral. Sebuah pembalasan, tapi bukan yang brutal. Ini adalah bentuk keadilan dari tanah yang selama ini diinjak tanpa ampun. Seorang ibu penjual telur asin berdiri di kejauhan, menyaksikan anaknya berdiri tegak membela. Kehormatannya yang sempat diinjak-injak, dan di matanya, air mata jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Rindu kemudian menurunkan tangannya, dan dalam sekali hentakan kaki ke tanah,
suara dentuman menggema seperti gempa kecil. Tanah di sekitar Jamal bergetar, membentuk retakan kecil tepat di bawah tempat ia duduk. Ia menjerit dan merangkak mundur, wajahnya pucat pasi. "Berhenti, cukup," teriaknya panik. Tapi suara Rindu justru tenang, "Tanah ini sudah menilai kau bersalah, Jamal. Tapi aku masih manusia, maka pergilah, sebelum ajian ini tak lagi menahanku." Hujan semakin deras, tapi tubuh Rindu seolah dilindungi oleh perisai tak kasat mata. Bajunya yang basah tetap berkibar, tapi tubuhnya tak menggigil. Ia berbalik, meninggalkan Jamal dan anak buahnya yang tak lagi bisa menegakkan kepala. Saat Rindu berjalan kembali ke arah warung kecil tempat ibunya menunggu, banyak tangan-tangan yang tanpa sadar terangkat memberi hormat. Bukan karena takut, tapi karena hormat yang tumbuh dari dasar hati. Maksari berdiri di depan warung, menatap anaknya mendekat. Hujan membasahi wajah tuanya, tapi senyum yang mereka lebih hangat dari matahari pagi. Rindu memeluk ibunya, tanpa kata. Tak perlu banyak ucapan, pelukan itu cukup untuk menjelaskan segalanya, bahwa harga dirinya telah dibersihkan oleh darahnya sendiri. Bahwa tak ada lagi yang akan menyentuhnya dengan kasar, selama Rindu masih berdiri. Dan di atas terminal yang basah, hujan terus turun. Tapi bukan lagi sebagai lambang duka. Kali ini, hujan terasa seperti tepuk tangan dari langit. Karena hari itu, terminal Lewi Panjang menyaksikan lahirnya penjaga baru. Bukan dari golongan kuat yang menindas, tapi dari darah perempuan yang tahu cara menghormati bumi, dan membuat bumi melindunginya kembali. Hari berganti, namun kesunyian masih menyelimuti terminal Lewi Panjang. Tak ada lagi suara lantang dari Jamal. Bangku beton tempatnya biasa duduk kini kosong dan tak berani diduduki siapapun. Bahkan angin yang lewat pun terasa lebih tenang, seolah tahu bahwa tanah ini sudah berubah. Para preman menghilang satu persatu. Beberapa kabur ke kota lain, sisanya memilih berjualan atau jadi calo biasa, takut jika harus berhadapan lagi dengan perempuan yang kini dipanggil banyak orang sebagai penjaga terminal. Rindu sendiri kembali ke busnya. Ia tidak mencari pujian, ia bukan pahlawan. Ia hanya seorang anak yang membela ibunya, dan seorang perempuan yang tak sudi melihat ketidakadilan menjadi kebiasaan. Namun sejak hari itu, langkah Rindu tak lagi terasa ringan. Di balik punggungnya, ia memikul sesuatu yang lebih besar, warisan, harapan, dan mata-mata yang kini memandangnya bukan sekadar sebagai sopir bas. Malam harinya, ia duduk sendirian di atap bas, memandang bintang yang malu-malu muncul di sela awan. Di tangannya, kain ikat kepala ayahnya kembali digenggam. Tapi kali ini, ia tak hanya mengenangnya, ia merasakannya. "Ayah, aku sudah menepati janjiku. Tapi kenapa aku merasa ajian ini belum selesai?" Bisiknya pelan. Angin malam menjawab lembut, membawa aroma tanah basah dan daun jati yang tak asing di inderanya. Mendadak, udara di sekelilingnya menghangat. Rindu memejamkan mata. Dalam diam, sebuah penglihatan muncul di hadapannya, seorang lelaki tua, berjubah putih, berdiri di tengah hutan jati, tersenyum padanya. Wajah itu, ayahnya, tapi bukan wajah saat ia sekarat, melainkan wajah utuh sang pendekar Sunda saat masih gagah. "Anakku, ajian Kalakai Tunggul bukan hanya untuk melawan, tapi untuk menumbuhkan. Saat bumi tenang, kau harus menyambung akar." Rindu tercekat. "Apa maksud ayah?" bisiknya, tapi sang ayah tak menjawab, hanya menunjuk ke arah tanah. Seketika itu juga, ia merasa tubuhnya ditarik ke dalam bumi. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Ia merasa dirinya menyatu dengan akar-akar pohon, dengan aliran air dalam tanah, dengan bisikan angin yang melewati celah-celah bebatuan. Dan di sanalah, ajian itu hidup. Ia tersentak membuka mata, dadanya bergemuruh. Kini ia mengerti, ajian Kalakai Tunggul bukan hanya tentang kekuatan yang bisa menjatuhkan, tapi juga tentang perlindungan yang bisa menumbuhkan. Ia tidak hanya dipilih untuk melawan kejahatan, tapi juga untuk menjaga keseimbangan, agar ketenangan rakyat kecil tetap berdiri. Ajian ini hidup, karena kini menyatu sepenuhnya dalam dirinya. Keesokan harinya, para pedagang dikejutkan oleh perubahan yang mereka tak mengerti. Lorong yang biasa bau pesing kini bersih. Bangku-bangku dicat ulang oleh para sopir muda. Jalur bas yang dulu dikuasai preman kini diatur dengan tertib. Tak ada yang memaksa bayar uang keamanan. Semua berubah, bukan karena rindu memerintah, tapi karena aura yang ia tinggalkan cukup untuk membuat semua merasa diawasi. Dan di tengah-tengah terminal, berdiri sebuah pelang kecil yang ditulis oleh tukang becak tua,
tanpa paksaan, tanpa bayaran. Pelang itu berbunyi, dilarang menindas di tanah ini. Penjaga sudah terbangun, dan siapapun yang lewat di depannya, pasti menundukkan kepala. Meski terminal kini lebih tertib, tak semua bisa menerima perubahan begitu saja. Di balik gang sempit dekat parkiran bus malam, 4 bayangan gelap berkumpul. Herman, Ucok, dan Tole, sisa-sisa kelompok Jamal, masih belum bisa menerima kekalahan. Harga diri mereka tercabik-cabik. Kita nggak bisa diam aja. Masa kita diinjek sama perempuan? Desis Tole, suaranya seperti ular yang siap mematuk. Herman mengangguk, matanya merah karena dendam. Kita cari dia malam ini. Kalau nggak bisa ngalahin dia sebagai manusia, kita bawa dia ke tempat yang nggak ada manusia lagi. Rencana mereka gelap. Malam itu, mereka mengikuti langkah Rindu yang baru selesai menyelesaikan rute ke Garut. Saat ia berjalan sendirian menuju warung kecil tempat biasa ia makan nasi uduk, mereka mengikutinya dalam bayang-bayang. Wajah mereka tak lagi seperti preman jalanan, tapi seperti binatang liar yang lapar dan buta arah. Namun, ada satu hal yang mereka lupakan, Rindu bukan lagi hanya sopir bus. Di tengah lorong sempit antara 2 bus parkir, mereka mengurungnya. Akhirnya kita ketemu juga, cewek kuat, kata Ucok, mengayunkan rantai motor ke tangannya. Rindu menoleh perlahan, tak ada rasa takut di wajahnya, hanya tatapan dalam seperti danau tua yang menyimpan ribuan rahasia. Kalian tak belajar dari yang lalu? Tanyanya tenang, seolah 3 preman bertampang buas di hadapannya hanya anak-anak yang bermain perang-perangan. Herman maju lebih dulu, tapi belum sempat tangannya menyentuh Rindu, tubuhnya terhenti seketika. Wajahnya memucat, kakinya terasa berat seperti tertanam. Matanya membelalak saat melihat bayangan tubuh-tubuh besar berdiri di belakang Rindu, bayangan para leluhur Sunda, para pendekar masa silam, tampak samar tapi nyata di mata yang penuh niat jahat. Apa ini? Gumamnya lirih. Tole mencoba melawan dengan pisau lipat, tapi angin di lorong itu mendadak berputar. Pisau itu melayang dari tangannya, terhempas ke tong sampah dengan suara denting keras. Suasana mencekam, udara menebal, entah dari mana, aroma daun kering dan tanah hutan memenuhi tempat itu. Rindu tak bergerak sedikit pun. Ia hanya berdiri diam, seperti batu karang yang menolak dihancurkan gelombang. Kalian masih ingin mencoba? Tanyanya lirih, tapi suara itu menggema di kepala mereka, seperti bisikan dari dalam tanah. Tubuh Ucok bergetar hebat, ia mundur 1 langkah, 2 langkah, lalu lari terbirit-birit ke arah terminal belakang. Herman menyusul, wajahnya pucat, seperti baru melihat makhluk dari dunia lain. Tole tercekat, lututnya lemas. Ia jatuh berlutut, menunduk, lalu menangis, bukan karena luka, tapi karena sadar, mereka melawan sesuatu yang bukan dari dunia ini lagi. Rindu mendekat, menatap Tole yang masih menggigil. Ia berbisik pelan, dendam tak perlu dibalas dengan teriakan. Kebaikan bisa lebih menakutkan bagi yang salah arah. Lalu ia melangkah pergi, membiarkan bayangan para leluhur kembali tenang. Tidak ada satupun luka yang tertinggal. Hanya ketakutan, dan kesadaran baru. Dan malam itu, desas-desus mulai menyebar lebih luas. Bahwa preman-preman terakhir telah dikalahkan, bukan dengan tangan, tapi dengan warisan yang lebih tua dari kemarahan itu sendiri. Bahwa Rindu, adalah pelindung sejati dari tanah leluhurnya. Pagi itu, mentari Bandung tak bersinar seperti biasa. Kabut tipis menyelimuti jalanan dekat terminal, seakan alam pun menunduk menyambut kedamaian baru yang muncul setelah malam-malam penuh teror. Di sudut lapak sederhana, Maksari kembali menggelar dagangannya. Telur asin, tahu goreng, dan kerupuk udang ditata rapi. Tapi hari itu berbeda, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, tak ada lagi preman yang menghampirinya dengan ancaman atau cemoohan. Maksari duduk di bangku kayu reot, menggenggam termos teh manis yang menghangatkan telapak tangannya. Wajahnya lelah, tapi damai. Orang-orang mulai berdatangan membeli dagangannya, dan beberapa tukang ojek bahkan membantu menata lapaknya. "Ma, hari ini jualannya banyak ya," ujar seorang sopir bus sambil menyodorkan uang. Ia tersenyum kecil, tak mampu menahan air mata yang mengalir pelan di pipinya. Air mata itu bukan karena takut, bukan karena teraniaya seperti sebelumnya. Kali ini, tangisan itu muncul dari dada yang penuh rasa syukur. Ia tahu, semua ini adalah ulah anak gadisnya, Rindu. Anak yang dulu dibesarkannya dalam kesederhanaan dan nilai-nilai luhur,
kini berdiri sebagai sosok yang mengubah wajah terminal dan mengembalikan rasa aman kepada rakyat kecil. Di kejauhan, Rindu datang mengenakan jaket sopir dan celana jeans belel. Wajahnya tenang, dengan mata yang lembut namun tetap menyimpan nyala api dari ajian yang mengalir dalam darahnya. Saat Rindu mendekat, Maksari bangkit perlahan. "Kamu datang juga, Nak," ucapnya lirih, suara bergetar menahan haru. Rindu tersenyum dan tanpa berkata apa-apa, langsung memeluk ibunya. Pelukan itu panjang dan dalam, seperti memeluk seluruh luka masa lalu yang perlahan sembuh. Maksari tak bisa menahan tangis. "Ibu kira kamu bakal celaka lawan mereka, tapi kamu malah jadi cahaya di tempat ini," katanya lirih, air mata membasahi pipi Rindu. "Bu, aku cuma lakukan yang harus aku lakukan," jawab Rindu. "Mereka bukan musuh, mereka cuma tersesat, dan sekarang mereka tahu jalan pulang." Ia menatap mata ibunya, meyakinkan bahwa semuanya telah berubah. Dan untuk pertama kalinya, Maksari percaya bahwa dunia ini masih punya keadilan, asal ada yang berani memperjuangkannya. Di sekitar mereka, orang-orang mulai memperhatikan. Tapi tidak ada suara gaduh atau sorakan. Hanya bisik-bisik kekaguman dan hormat dari warga terminal yang menyaksikan momen ibu dan anak itu. Mereka tahu, dari rahim perempuan sederhana inilah lahir seorang penjaga baru bagi mereka, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kehormatan dan ilmu leluhur yang tak bisa dibeli. Dan di balik senyum lelahnya, Maksari menyadari satu hal, perjuangan hidupnya tidak sia-sia. Karena dari tangan yang membelah telur asin di bawah panas terik, kini lahir cahaya terang bernama Rindu, yang namanya akan dikenang oleh setiap sudut terminal sebagai pelindung kaum kecil. Di sudut kota Bandung yang jauh dari keramaian terminal, Jamal duduk gelisah di dalam sebuah warung kopi tua. Wajahnya kusut, mata merah, dan tangan gemetar memegang gelas kopi yang sejak tadi tak disentuh. Kabar kekalahan anak buahnya telah menyebar, bukan hanya di kalangan preman, tapi juga di telinga orang-orang yang dulu tunduk padanya. Kekuasaan yang ia bangun dari ancaman dan ketakutan kini runtuh seperti bangunan reyot dihantam gempa. Seorang preman muda masuk tergesa, napasnya ngos-ngosan. "Bang, kita semua ditinggal. Herman kabur ke Garut, Ucok ngilang entah kemana. Terminal udah kayak bukan markas kita lagi." Orang-orang malah hormatin Rindu dan ibunya. Jamal hanya memejamkan mata. Nama itu, Rindu, menggema seperti cambuk di telinganya. Ia tak bisa terima, seorang perempuan, sopir bas, dan anak penjual telur asin, telah menjatuhkannya tanpa menyentuh sebutir pun darah. Di dalam hatinya, Jamal menolak percaya bahwa kekuatannya telah berakhir. Namun malam-malam sunyi yang ia jalani di pelarian telah membuatnya mulai melihat bayangan sendiri dengan ketakutan. Ia merasa diawasi, kadang angin berbisik di telinganya, menyebut nama-nama yang pernah ia zalimi. Dan lebih dari sekali, ia merasa seperti melihat sesosok perempuan berdiri di ujung gang, menatapnya diam. Apa dia pakai ilmu hitam? Desisnya dalam hati. Apa dia punya bantuan makhluk halus? Tapi semakin ia mencari jawaban logis, semakin ia terjerat dalam rasa malu dan kemarahan. Tak ada yang berdiri di pihaknya lagi. Bahkan warung tempatnya bersembunyi kini enggan melayaninya. Dunia berubah cepat, dan Jamal tersisa sebagai bangkai kuasa yang membusuk di pojok waktu. Malam itu, Jamal melangkah gontai menyusuri jalan. Ia tak tahu kemana tujuannya. Di perempatan kecil, sekelompok anak muda sedang membantu ibu-ibu menyeberang jalan. Salah satu dari mereka memakai jaket bertuliskan, "Sahabat Terminal Rindu." Jamal terpaku. Ia merasa asing di kota yang dulu ia kuasai. Setiap sudut terasa mengejeknya. Setiap wajah mencerminkan kebangkitan yang ia tak mampu bendung. Akhirnya ia berhenti di depan terminal. Dari jauh, ia melihat Maksari tersenyum ramah pada pembeli. Tak ada rasa takut di wajah wanita yang dulu gemetar di bawah kekuasaannya. Dan di dekat bas jurusan Tasik, Rindu berdiri, tegak, tenang, dengan sorot mata yang sama seperti dulu, tapi kini lebih dalam, lebih mengakar. Tatapan yang membawa pesan, "Aku tidak takut padamu, dan aku tidak akan pernah tunduk." Jamal menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil, bukan karena kalah berkelahi, tapi karena hatinya hancur melihat bahwa kekuatan bukan lagi di tangan orang seperti dirinya. Ia membalikkan badan, pergi, tak tahu kemana, tapi satu hal pasti, Jamal bukan siapa-siapa lagi. Dan malam itu, angin di terminal berembus lembut. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya damai,
dan bayangan seorang lelaki yang berjalan menjauh dari tempat yang dulu ia anggap sebagai tahta. Kini ia hanyalah bayang-bayang yang terlupakan. Malam itu, setelah terminal kembali sepi, Maksari duduk di depan lapaknya yang sudah dirapikan. Ia memandang langit yang berhiaskan bintang, lalu menarik napas panjang. Di sampingnya, Rindu duduk bersila, masih dalam balutan jaket sopir yang kini terlihat seperti jubah seorang kesatria. Angin malam membelai wajah mereka, dan dalam keheningan itulah, Maksari akhirnya membuka suara. "Kamu pasti bertanya-tanya dari mana asal kekuatan itu, Rindu." Rindu menoleh pelan. Sejak kecil, ia tahu ibunya bukan sekadar penjual telur asin biasa. Tatapan mata Maksari selalu tajam, tutur katanya penuh nasihat tua yang tak ia mengerti dulu. Tapi kini, semua itu mulai masuk akal. "Aku nggak pernah nanya karena aku percaya ibu selalu punya alasan," jawabnya tenang. "Tapi aku siap dengar sekarang." Maksari menarik napas dalam-dalam. "Aku bukan dari keluarga biasa, Nak. Leluhur kita berasal dari garis keturunan Kasepuhan Sunda di daerah Cikuray. Kakek buyutmu adalah penjaga ilmu tua, ilmu yang tak boleh sembarang orang pelajari. Namanya, Ajian Kembang Gunung. Ilmu itu bukan untuk menyerang, tapi untuk menjaga dan menahan bala. Dan, aku adalah anak terakhir yang pernah menerima ajian itu sebelum garisnya terputus." Rindu terdiam, matanya membesar. "Jadi, semua kekuatan yang aku rasakan akhir-akhir ini, itu karena ibu." Maksari mengangguk. "Aku wariskan itu padamu sejak malam kamu pertama kali mengemudikan bas di jalur Garut Bandung. Waktu itu kamu pulang, tubuhmu lelah, dan aku sempat mengusap kepalamu. Disitulah, ajian itu mulai menyatu dengan darahmu. Tapi ajian ini hanya bisa tumbuh kalau hatimu bersih, dan kau terbukti layak." Air mata perlahan turun di pipi Rindu. "Jadi semua ini, bukan karena aku kuat, tapi karena ibu percaya padaku." Maksari memeluk putrinya dengan erat. "Aku percaya kamu akan menjaga ajian ini seperti kamu menjaga orang-orang di terminal. Karena kekuatan sejati, Rindu, bukan tentang seberapa banyak musuh bisa kamu kalahkan, tapi seberapa banyak orang yang bisa kamu lindungi." Malam semakin larut. Bintang-bintang di langit seolah menjadi saksi dua perempuan dari garis keturunan sakti yang telah melalui badai hidup bersama. Di kejauhan, terdengar suara seruling dari pengamen jalanan yang melantunkan lagu Sunda lama, lagu tentang gunung, angin, dan doa-doa dari leluhur. Suasana menjadi magis, seolah alam pun menghormati ajian yang kembali terbangkitkan lewat darah Rindu. Maksari mengangkat tangan, menghadap ke langit. "Aku persembahkan kembali ajian ini ke bumi yang telah lama kami tinggalkan. Semoga anakku menjaganya, dan semoga keturunan kita tak lagi menggunakannya untuk dendam, tapi untuk kesejahteraan." Rindu menunduk hormat. Kini, ia bukan hanya sopir bas. Ia adalah pewaris ajian leluhur Sunda, penjaga keadilan dari jalur-jalur panjang jalanan Jawa Barat. Dan sejak malam itu, nama Rindu bukan hanya dikenal karena keberaniannya, tapi karena darah yang diwariskan dari garis suci yang sudah hampir punah. Dan terminal Bandung tak pernah lagi sama, karena di balik debu dan deru bas, ada ajian yang diam-diam menjaga. Hening malam di terminal Bandung tiba-tiba pecah oleh suara klakson bas yang panjang dan mencekam. Seorang kernet berlari terbirit-birit sambil berteriak, "Rindu! Ada yang datang!" Preman-preman luar kota. Dari kejauhan, tampak 4 motor berknalpot bising memasuki area terminal dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, sebuah mobil bak terbuka membawa pria-pria bertato dan bersenjata tumpul. Di tengah mereka, berdiri sosok yang membuat darah Rindu langsung mendidih, Jamal. Jamal bukan lagi seperti sebelumnya. Wajahnya penuh bekas luka, sorot matanya dingin seperti batu. Sejak kabur dari terminal, ia tak hanya menyimpan dendam, tapi juga mencari bala bantuan dari kelompok preman jalur selatan, kelompok yang dikenal brutal dan tak mengenal ampun. Ia turun dari mobil, menatap lapak Maksari dengan tatapan liar. "Ini belum selesai, Rindu. Kau kira aku bisa kau permalukan begitu saja?" Rindu maju perlahan, berdiri di depan ibunya yang hendak ditarik warga ke belakang. Tapi Maksari menolak, berdiri di samping putrinya. "Kalau dia datang untuk menghancurkan, maka aku akan berdiri bersamamu," kata Maksari, tenang tapi penuh ketegasan. Rindu menatap ibunya sejenak, lalu mengangguk. Di dada mereka, ajian yang diwariskan terasa mulai bergolak, seperti gelombang panas yang merambat dari bumi. Jamal melangkah maju, dikelilingi para preman asing.
Kau kira aku takut sama ajianmu? Aku juga punya jimat sekarang. Aku dibekali ilmu hitam dari Ciamis, Rindu. Kau pikir cuma kau yang punya warisan leluhur? Ia membuka bajunya, memperlihatkan susuk-susuk berkarat yang ditanam di tubuhnya. Para preman tertawa, mengejek, dan mulai menggedor bangku-bangku terminal. Warga mulai panik. Beberapa sopir mencoba melindungi anak-anak dan wanita di sekitar terminal. Tapi mereka tahu, jika pertarungan terjadi di tengah keramaian, banyak yang akan jadi korban. Rindu maju 3 langkah, lalu mengangkat tangan kanannya. Kalau kau masih punya sedikit rasa hormat pada tanah Sunda, Jamal, tarik anak buahmu. Jangan jadikan tempat ini ladang darah. Teriaknya lantang, suaranya menggema menembus riuh malam. Namun Jamal justru tertawa keras. Tanah Sunda, aku tidak peduli dengan tanah, aku cuma peduli pada harga diriku yang sudah kau hancurkan. Ia menghunus parang pendek dari balik sabuknya. Beberapa preman bersiaga, siap menghajar. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, angin kencang tiba-tiba berembus dari arah lapak Maksari. Semua orang terdiam, bahkan Jamal pun tertegun sesaat. Maksari mengatupkan tangannya, lalu membuka mata yang berkilat aneh. Kau telah melanggar batas, Jamal, bisiknya pelan. Ajian kembang gunung bukan untuk membunuh, tapi jika kau paksa kami, maka ajian itu akan membela dirinya sendiri. Tanah bergetar pelan, Rindu menutup mata dan mengangkat tangan kirinya. Tubuhnya bersinar samar, dan angin kini berubah menjadi pusaran kecil di sekelilingnya. Saat itulah semua orang sadar, ini bukan sekadar pertarungan antara preman dan sopir. Ini adalah benturan dua kekuatan dari dua warisan berbeda. Yang satu lahir dari dendam dan kegelapan. Yang satunya tumbuh dari cinta dan penjagaan. Terminal Bandung malam itu menjadi panggung pertarungan terakhir, dan tak ada yang tahu siapa yang akan tetap berdiri saat fajar tiba. Langit di atas Terminal Bandung mendadak gelap, meskipun malam belum larut. Angin mengamuk, menerbangkan terpal lapak dan mengepakkan spanduk jadwal keberangkatan bus. Di tengah pusaran itu, Rindu berdiri tegak. Tubuhnya bersinar redup, seolah menyatu dengan semesta. Ajian warisan leluhur Sunda yang selama ini ia pendam, kini bangkit seutuhnya. Ini tanah kami, Jamal. Bukan untuk diinjak oleh orang yang buta pada kehormatan. Jamal meraung, tak takut. Dengan susuk hitam yang menghitamkan matanya, ia memerintahkan anak buahnya menyerang. 3 preman maju, membawa rantai dan tongkat besi. Namun sebelum mereka menyentuh Rindu, pusaran angin memutar mereka ke udara dan menghantamkan tubuh mereka ke dinding terminal. Jerit kesakitan mereka membuat yang lain terdiam sejenak, tetapi Jamal tidak mundur. Ia justru menyerbu sendiri, parang teracung, penuh murka. Maksari, meski sudah sepuh, berdiri di belakang Rindu, tangannya membentuk mudra kuno. Dari bibirnya meluncur doa-doa Sunda yang sudah jarang terdengar. Ajian kembang gunung yang tertanam dalam darahnya, kini merambat ke bumi, membuat lantai terminal retak halus. Getaran dari tanah menyebar, seperti peringatan dari arwah para leluhur. Rindu melangkah maju, menangkis serangan Jamal hanya dengan ayunan tangan yang mengeluarkan semburan cahaya. Parang Jamal terpental, dan tubuhnya terdorong mundur. Tapi bukan Jamal jika menyerah. Ia merogoh kantongnya dan menaburkan serbuk hitam ke arah Rindu. Serbuk itu meledak jadi asap pekat, membuat Rindu terbatuk. Dalam kegelapan itu, Jamal menyelinap mendekat, mencoba menusukkan pecahan kaca ke tubuh Rindu. Namun tiba-tiba, tangan keriput Maksari menahan gerakannya. Mata tua itu membakar, dan Jamal terpaku, seperti dilumpuhkan oleh kekuatan tak kasat mata. Anakmu pernah kutolong saat sakit di alun-alun dulu, Jamal, ujar Maksari lirih namun menggema di tengah hiruk pikuk. Tapi kini kau balas aku dengan kehancuran. Jamal terguncang. Ingatannya mendadak terbuka. Ibunya memang pernah menyebut wanita penjual telur asin yang menolong mereka saat terkapar. Tangannya gemetar, tapi egonya lebih keras dari nuraninya. Ia mendorong Maksari dengan kasar, dan itu adalah kesalahan terakhirnya. Rindu membuka mata, penuh kilatan api. Tubuhnya melayang beberapa jengkal dari tanah, rambutnya terurai, matanya bersinar biru. Kehijauan, warna langit dan hutan Sunda. Dengan satu gerakan tangan, ia menundukkan angin, dan energi seperti petir menyambar ke arah Jamal. Tubuh pria itu terpental, membentur tiang bas, dan roboh tak sadarkan diri. Preman-preman lain panik dan lari tunggang langgang, meninggalkan pemimpin mereka yang tak berdaya. Ketika badai berhenti, dan angin mengendap,
hanya suara detak jantung warga yang tersisa. Terminal itu kini bukan lagi tempat ketakutan. Para sopir mulai keluar dari persembunyian, menyaksikan Rindu yang perlahan menurunkan tubuhnya ke tanah. Ia lelah, tapi tak terluka. Ia menang, dan Maksari, dengan senyum lelah di wajahnya, merangkul putrinya, menyadari bahwa darah leluhur telah benar-benar bangkit malam ini, untuk menegakkan kebenaran. Fajar menyibak perlahan, menggantikan gelap dan badai yang semalam menyelimuti terminal Bandung. Embun menggantung di atap-atap bas, seolah alam pun ikut menenangkan luka yang baru saja menganga. Di tengah pelataran terminal yang masih berantakan oleh bekas pertempuran, Rindu duduk bersila, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Tubuhnya masih terasa berat, tapi jiwanya ringan. Ia tahu, malam tadi adalah titik balik, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang selama ini ditindas di tempat itu. Maksari berdiri di sisi putrinya, menyuguhkan air hangat dari termos tuanya. "Kau sudah menunaikan apa yang tertanam di garis darahmu, Rindu," ucapnya lirih. "Ajian bukan untuk disombongkan, tapi untuk menjaga." Rindu mengangguk pelan, matanya menatap para sopir yang mulai berdatangan satu persatu, bukan lagi dengan wajah takut, tapi dengan senyum yang dipenuhi harapan. Mereka telah melihat kekuatan yang sejati, kekuatan hati seorang anak dan ibunya. Tak lama, beberapa petugas terminal datang. Tapi kali ini mereka tidak memarahi atau mencurigai. Mereka justru meminta maaf, menundukkan kepala pada Maksari dan Rindu. Kami tahu kami telah diam terlalu lama," ujar salah satu dari mereka. "Tapi setelah apa yang kalian lakukan, kami sadar. Terminal ini harus berubah." Rindu menatap mereka dalam, lalu menatap ibunya. Ia tak butuh pujian, tapi ia tahu, keadilan akan tumbuh kalau benihnya ditanam dengan keberanian. Di sisi lain, Jamal masih tergeletak tak sadarkan diri di sudut terminal, dijaga oleh beberapa warga dan sopir. Ia bukan lagi singa yang mengaum, tapi seekor bayangan yang kehilangan kuasanya. Ketika akhirnya ia sadar, matanya menyapu wajah-wajah yang kini tak lagi takut. Ia tahu, kekuasaannya telah runtuh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. "Kenapa kalian tidak menghabisiku?" gumamnya pada Rindu. Gadis itu hanya menjawab tenang, "Karena kami bukan seperti kalian." Para preman Jamal, sebagian kabur, sebagian menyerahkan diri. Mereka tahu, tak ada lagi tempat untuk tirani di bawah langit terminal Bandung. Suara azan subuh menggema, menyapu langit yang kini sepenuhnya cerah. Beberapa sopir memanfaatkan momen itu untuk salat berjamaah di sudut terminal, di atas tikar tua yang dijadikan sajadah. Di sela-sela doa, nama Rindu dan Maksari disebut-sebut, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pelita yang menuntun dari gelap menuju terang. Terminal itu kini berubah, bukan hanya secara fisik, tapi juga jiwanya. Lapak Maksari dipindahkan ke tempat yang lebih baik, dan dijaga secara sukarela oleh para sopir. Tak ada lagi pungutan liar, tak ada lagi tatapan penuh cemas. Suara tawa anak-anak mulai kembali terdengar di sekitar terminal, bermain di dekat bus-bus yang akan berangkat. Kehidupan berjalan, tapi kali ini dengan martabat. Rindu, meski tetap menjalankan tugasnya sebagai sopir bas antar kota, kini menjadi simbol kekuatan bagi para perempuan di lingkungan itu. Banyak ibu-ibu yang mulai berani membuka usaha di sekitar terminal, tak lagi takut dirampas. Ia tidak ingin dikenal sebagai pendekar, tapi sebagai seseorang yang melindungi ibunya dan tempat ia dibesarkan. "Aku hanya ingin orang-orang hidup tenang," katanya pada ibunya suatu pagi. Maksari membalas dengan senyum hangat, "Itulah pendekar sejati, Ndu." Di bawah cahaya matahari pagi yang menghangatkan, terminal Bandung bukan lagi tempat yang mencekam. Ia menjadi tempat pertemuan harapan dan keberanian. Dan semua itu dimulai dari seorang ibu penjual telur asin, dan anak perempuannya yang membawa darah ajian leluhur Sunda, yang tak pernah padam, selama masih ada kebenaran yang diperjuangkan. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam berdarah itu, namun ingatan tentangnya masih terpatri kuat di hati warga terminal Bandung. Rindu, kini tak lagi hanya dikenal sebagai sopir bas cantik, tapi sebagai penjaga warisan leluhur yang menyalakan kembali keberanian dalam hati rakyat kecil. Namun jauh dari sorotan orang-orang, Rindu tahu, tugasnya belum selesai. Ada satu janji yang belum ia tepati, sebuah ikrar dalam diam di hadapan makam ayahnya yang telah lama berpulang. Pada suatu pagi berkabut, Rindu dan Maksari mendaki sebuah bukit sunyi di pinggiran Priangan.
Di puncaknya terdapat sebuah batu besar bertuliskan aksara Sunda kuno, tempat keramat yang hanya dikenal oleh mereka yang masih menjaga silsilah ajian warisan leluhur. Di sanalah ayah Rindu dahulu berguru dan menyempurnakan ilmu yang kini mengalir dalam darah putrinya. Maksari menghamparkan sesajen sederhana, bunga 7 rupa, sejumput tanah dari terminal, dan sebutir telur asin. Sebagai tanda bahwa dari rakyat, ajian ini berasal, dan untuk rakyat ia kembali, bisiknya. Rindu menutup mata, duduk bersila di hadapan batu keramat itu. Ia merapal doa dalam bahasa Sunda halus, mantra-mantra yang dulu hanya ia dengar saat kecil, ketika ayahnya melatihnya di belakang rumah. Angin di bukit itu berputar pelan, seolah alam pun ikut menyimak. Dalam keheningan, suara dari dalam batin bergema, "Anak King, ajianmu bukan hanya untuk melawan, tapi untuk membangun. Waktumu menjaga belum berakhir." Tangis Maksari pecah. Ia mengenang suaminya, lelaki sederhana yang dahulu menolak menjadi jawara demi memilih hidup damai sebagai penjual telur asin. Kini, darahnya kembali berdenyut dalam tubuh putrinya. "Kau bukan hanya anakku, Rindu, kau anak tanah ini," ucap Maksari dengan suara bergetar. Rindu menggenggam tangan ibunya erat, tahu bahwa cinta dan pengorbanan perempuan tua itu adalah sumber kekuatannya yang sejati. Saat mereka turun dari bukit, kabut perlahan memudar, dan sinar mentari menerobos lembut di antara pepohonan. Di bawah sana, terminal yang dulu kelam kini menjadi pusat kehidupan baru. Bus-bus yang melaju tak lagi dibayang-bayangi rasa takut. Para sopir dan pedagang berjalan dengan kepala tegak. Rindu menatap semua itu dengan mata yang basah oleh rasa syukur. Ia tahu, inilah hasil dari perlawanan yang dilandasi kasih. Hari itu, ia kembali ke kursi kemudinya. Bus tujuan Yogyakarta telah menunggu. Anak-anak kecil melambai-lambaikan tangan dari pinggir jalan, meneriakkan nama Teh Rindu. Dengan tawa riang, di spion, Rindu melihat bayangan ayahnya tersenyum. Ia menginjak pedal gas, perlahan membawa bus melaju meninggalkan terminal, tapi tidak pernah meninggalkan jiwanya. Warisan ajian leluhur Sunda kini hidup bukan dalam peperangan, tapi dalam perlindungan, kerja keras, dan cinta yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di tengah perjalanan hidupnya, Rindu tahu satu hal pasti, selama masih ada yang tertindas, selama ada yang harus dijaga, ia akan selalu ada. Bukan sebagai pendekar, tapi sebagai putri tanah Sunda, yang menjaga dengan hati.